Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oke, Siti. terima kasih banyak ya Pak ya telah meluangkan waktunya sore ini di tengah-tengah kesibukannya. Nah, kita hari ini akan berbincang sebentar ya Pak ya. Sebagaimana kemarin Bapak menghubungi saya, katanya ada yang mau disampaikan. Jadi, kira-kira apa yang mau kita bicarakan atau apa yang mau kita sampaikan? Yang mau Bapak sampaikan kepada saya pada hari ini? Makasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk sore hari ini sehingga saya bisa berdiskusi dengan Ibu atau berbicara empat mata dengan Ibu. Jadi gini Bu, di sekolah terutama di kelas yang saya ajarkan ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Biasa kan Bu masalah anak-anak gitu ya, lagi nakal-nakalnya apalagi mungkin usia SMA, usia SMA, SMK. iya SMA atau SMK itu usia remaja yang banyak eh, gaya dan mungkin jadi di kelas saya ini menemukan seorang siswa Bu, dia itu mungkin karakternya cuek. Nah, jadi dia melakukan apa yang menurut dia penting atau yang menurut dia inginkan gitu. Dan dia kalau yang tidak penting dia tidak lakukan gitu. Karena kalau untuk pembelajaran ya selalu ikut Bu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, misalkan salah satu contohnya, eh, karena saya sudah selesai melaksanakan materi pertama, saya akan mengadakan tes Bu. Tapi tesnya saya coba secara online, gitu ya Bu. Nah, jadi hanya dia saja yang di kelas itu tidak ikut mengikuti tes online itu Bu. Nah, kemudian saya coba bertanya kepada siswa tersebut, kenapa nggak ikut? Nah, jawabannya itu justru yang membuat saya bingung dan aneh. Dia bilang ini nggak penting Pak bagi saya. Yang penting bagi saya itu belajar. Dan saya coba mencari informasi dengan rekan-rekan yang lain, terutama dari pihak kesiswaan, untuk melihat kepribadiannya atau mungkin poin pelanggaran yang dia lakukan. Mereka juga sama Bu, ternyata memang siswa ini banyak poin pelanggarannya dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kesiswaan Bu. Misalkan yang sering dilakukan tiap minggu di saya itu ada sholat duha bersama Bu. Nah, yang notabene ini merupakan kegiatan keagamaan gitu Bu untuk bekal kita nanti mungkin ya Bu, apalagi Sisi tentang religius ya, murid mungkin ya. ya Seperti tentang keagamaan. Nah, dia juga sering tidak ikut Bu. Mungkin alasannya ya karena itu, karena menurut dia itu tidak penting gitu. Yang penting dia belajar, belajar dan belajar gitu. Pasti kalau ditanya kurang penting buat saya berhubungannya dengan karakter dia itu aneh mungkin Bu, kalau menurut saya. Mungkin itu Bu yang ingin saya bicarakan terkait yang saya yang alami, akan kita ya, bicarakan yang ya kita bicarakan sore di sore ini. hari ini Bu. Kalau boleh saya konfirmasi ya Pak Hilman,
Jadi permasalahannya itu ada seorang murid yang memang bisa dikatakan karakternya itu cenderung cuek. Jadi semaunya dia mau mengikuti apapun yang menurut dia itu penting gitu. Jadi pilih-pilih dalam mengikuti aktivitas atau kegiatan di sekolah. Seperti itu mungkin ya Pak Hilman ya? Iya, betul betul Bu. Oke. Kemudian apa sih yang ingin Bapak dapatkan di akhir pertemuan atau percakapan kita kali ini? Jadi saya ingin karakter seperti itu ya, menurut saya itu sebuah kerugian gitu. Menurut saya sebuah kerugian yang sebetulnya berimbas pada kepribadian siswa tersebut gitu Bu. Walaupun di lain hal mungkin selain dari karakter, kita tahu minimal ada 3 aspek Bu yang ada pada diri siswa itu, mulai dari sikapnya, kemudian pengetahuannya, dan keterampilan atau apa namanya itu Bu, istilahnya itu kognitif, afektif, dan psikomotornya ya Bu. Nah, mungkin untuk kognitifnya atau pengetahuannya anak ini sudah bagus karena ingin belajar gitu Bu, tidak kurang seperti anak-anak yang lain. Nah, tapi di aspek keterampilan ataupun sikapnya ini yang jadi kurang Bu, yang membuat mungkin kalau dilihat meskipun pengetahuannya bagus, tapi ketika keterampilan dan sikapnya kurang bagus, ya salah satu tadi dia hanya mengikuti kegiatan belajar saja, tapi tidak maksimal di kegiatan-kegiatan lain. Nah, saya ingin berharap gitu Bu, dengan adanya diskusi di sore hari ini ada solusi Bu. Bagaimana nih siswa ini dicarikan jalan keluarnya, terutama karakternya itu bisa dirubah atau bila perlu dihilangkan Bu. Minimal dia tidak cuek lagi Bu, dan berpikir bahwa dia itu harus mengikuti yang namanya kegiatan sekolah. Itu semuanya penting Bu, karena tidak mungkin dia terpisah dengan kegiatan-kegiatan siswa yang lainnya Bu. Oke. Jadi harapan Pak Hilman dia bisa tidak cuek lagi, kemudian mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Seperti itu mungkin ya Pak Hilman ya maksudnya. Betul Bu. Oke. Nah, kemudian tadi kan kata Pak Hilman karena sikap cueknya itu murid tersebut afektif dan psikomotornya itu kurang ya, atau bisa dikatakan tidak baik lah. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dibuat skala, kira-kira perilaku siswa tersebut yang berpengaruh kepada psikomotor dan afektifnya itu, kalau misalnya diberikan rentan angka 1 sampai 10, itu dia berada di angka berapa Pak Hilman? Baik Bu, ya jadi kalau di penilaian saya, karena saya mengampu mata pelajaran matematika Bu, kalau dilihat dari hasil belajar anak ini sekarang, dia levelnya masih di 5 Bu. Karena tadi itu dengan sikapnya, sangat kurang ya. Ya, karena sikapnya dan keterampilannya tidak bisa mengikuti kegiatan seperti anak-anak yang lain. Sementara mungkin idealnya kalau anak-anak yang lain levelnya itu sudah ada di 8. Nah, syukur-syukur sih Bu, kalau saya levelnya itu inginnya istimewa. Kalau istimewa kan di 10 ya Pak ya? 10 ya. Nah, tapi kalau anak ini kan levelnya jadi bermasalah, justru di level 5 berbeda dengan anak-anak yang
lain sudah di level 8, Bu. Oke. Kalau misalnya tadi berdasarkan yang barusan Bapak sampaikan, nah kira-kira nih ciri-ciri siswa tersebut telah berubah dalam artian solusi yang nanti Bapak jalankan itu sudah berhasil, kira-kira cirinya seperti apa, Pak? Ya, mungkin dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti halnya anak-anak yang lain, Bu. Jadi tidak cuek lagi gitu. Tidak hanya belajar saja, itu mungkin, Bu. Nah, kalau seperti itu kira-kira nanti kan tadi harapannya kata Bapak dia tidak cuek lagi, kemudian bisa mengikuti semua aktivitas yang dilakukan di kelas maupun di sekolah. Kira-kira menurut Bapak solusi yang terbaik apa sih yang akan Bapak lakukan pertama kali untuk bisa merubah sikap dari murid tersebut? Sejauh ini saya juga berencana, Bu, untuk melakukan beberapa hal. Saya berencana untuk langsung memanggil anak tersebut sehingga kita bisa berbicara secara empat mata, terutama mungkin dari hati ke hati, ya berdiskusi tentang karakternya ini. Kemudian menggali lebih jauh informasi terkait karakternya ini kenapa bisa cuek ini dan berbeda dengan siswa lain. Nah, kemudian rencana lainnya saya juga akan meminta bantuan teman-temannya yang mungkin dekat dengan anak ini untuk memberikan masukan gitu, Bu. Kenapa sih dia itu secuek seperti ini, tidak seperti anak yang lain? Nah, sehingga nanti saya bisa melihat dengan karakter seperti ini di lingkungan teman-temannya apakah sama dengan karakter di pembelajaran yang saya ajarkan. Kemudian selanjutnya nanti saya juga akan mencoba selain home visit melakukan kunjungan ke rumahnya dengan bertemu dengan orang tuanya, kemudian mencoba untuk berdiskusi menjelaskan karakter anak ini bagaimana sih solusi yang bisa saya dan orang tuanya lakukan sehingga karakter seperti ini dapat teratasi atau jadi jadi bisa teratasi secepatnya gitu, Bu, ya. Iya, Mungkin iya. itu, Bu, 3 rencana yang akan saya lakukan. Jadi ada 3 nih rencana yang mau Bapak lakukan kegiatannya. Yang pertama tadi kata Bapak dipanggil si muridnya, si individunya, kemudian mungkin Bapak tanya secara langsung kenapa dia bisa seperti itu dan sebagainya, langsung dicari solusinya. Kemudian yang kedua ditanya orang-orang atau teman-teman sekelasnya kenapa dia bisa bersikap seperti itu, dan rencana yang ketiga itu yaitu melakukan home visit ya, bertanya langsung kepada kedua orang tuanya mengenai siswa tersebut, seperti itu ya Pak ya. Ya, Bu, betul, Bu. Kalau misalnya dengan 3 rencana tersebut menurut Bapak kira-kira ada kendala tidak yang dihadapi oleh Bapak untuk melaksanakan rencana tersebut? Mungkin kalau dari 3 rencana tersebut, kalau rencana satu yang memanggil siswanya dan berbicara secara empat mata, kemudian rencana kedua saya mencari informasi dengan teman-temannya, itu tidak akan ada kendala, Bu, ya. Karena masih di lingkungan sekolah. Yang akan ada kendala mungkin di rencana ketiga, karena menurut informasi lokasi rumahnya ini cukup jauh dari sekolah dan juga akses jalan Cianjur Selatan atau Pakiluan itu kan, Bu, tidak seperti di perkotaan gitu, Bu, banyak medan curam yang harus ditempuh. Tetapi tentunya tidak menjadi kendala, walaupun itu menjadi kendala tapi saya tetap akan melakukan home visit. Oke. Jadi maksud Bapak mungkin kalau misalnya rencana pertama dan rencana kedua tidak berhasil mungkin, maka walaupun ada kendala karena tadi akses jalannya yang memang sangat indah bisa dikatakan seperti itu, dan
apa, rumahnya juga jauh, akan Bapak tempuh. Jadi istilahnya rencana yang ketiga itu sebagai rencana terakhir yang mungkin akan Bapak lakukan, mungkin seperti itu ya Pak ya maksudnya? Iya, iya Bu, betul Bu, Oke. betul. Nah kalau misalnya seperti itu Pak, rencana mana yang akan Bapak prioritaskan untuk dilaksanakan? Eh, se Kalau rencana satu, rencana dua, saya inginnya segera Bu, karena kasus ini, masalah ini saya sudah tidak sabar gitu Bu, ingin segera Iya. merubah karakter anak tersebut, dan rencananya mungkin kalau untuk home visit saya akan coba, mudah-mudahan minggu depan Bu bisa langsung saya eksekusi, dan dengan bantuan teman-temannya juga saya akan mendapatkan informasi, kemudian home visit, kemudian saya akan lakukan. Nah, itu mungkin Bu kalau rencana awalnya itu, setelah Oh, rencana jadi awal. dimulainya mau mulai maksudnya segera itu esok atau lusa Eee, eksekusinya? Besok Bu, besok kalau Oke. untuk rencana satu, rencana dua, kalau untuk home visit saya Hmm. nanti cari informasi dari, yang bersangkutan dulu, dari siswanya dan dari, informasi dari teman-temannya gitu Bu. Hmm. Jadi Apalagi mungkin kalau iya, gimana kalau Pak? home visit itu kan Bu, sekarang sudah mau musim hujan nih Bu, pasti jalannya itu bakal sulit Iya, untuk dilalui gitu Bu. Jadi kita, iya, persiapkan mana nih waktu yang pasnya. Mudah-mudahan minggu depan itu sudah bisa home visit saya Bu. iya. Jadi mungkin harapan Pak Hilman dengan rencana pertama dan yang kedua pun mungkin sudah bisa merubah karakter siswa tersebut. Kalaupun masih belum, baru diambil rencana yang ketiga seperti itu mungkin ya, Pak Iya Hilman betul ya. betul Bu. Nah, setelah semua pembicaraan kita dari awal sampai barusan, kira-kira menurut Bapak, apa sih yang Bapak dapatkan dari pertemuan hari ini dan bagaimana perasaan Bapak sekarang? Dengan adanya pertemuan dan diskusi ini saya merasa lega Bu, karena drama ini menurut saya, walaupun saya simpan, saya sudah bisa menyalurkan, berbagi, berdiskusi dengan Ibu, dan saya mendapatkan sisi positif dan negatif Bu. Sisi positifnya ada solusi untuk mengatasi permasalahan, berkat diskusi sore ini Bu. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya, kalau misalnya memang Bapak merasa seperti itu, sudah merasa lega, berarti kita tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Nah, di pertemuan selanjutnya, berarti tadi kan kata Bapak rencananya 1 minggu, mudah-mudahan sudah bisa dieksekusi ya untuk apa rencana-rencananya. Jadi di pertemuan selanjutnya itu minggu depan, saya tunggu kelanjutan cerita dari Bapak, hasil dari penerapan solusinya seperti apa. Nanti kita cerita-cerita lagi. Begitu ya Pak ya? Ya, Oke. siap siap Bu. Mungkin dari saya cukup seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama Pak. Refleksi untuk kegiatan kucing barusan, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik ya, alur tirtanya sudah dilewati, semua tahapannya dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab juga sudah ada. Kemudian 3 kompetensinya, yang pertama present-nya saya sudah hadir sepenuhnya, insya Allah mudah-mudahan bisa dikatakan seperti itu. Kemudian untuk mendengarkan secara seksama juga sudah. Kemudian membuat pertanyaan berbobotnya juga sudah ya. Kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin latihan melakukan coachingnya, karena jujur saja
walaupun memang ini bukan pertama kali, kemarin kita sudah melakukan latihan, masih ada rasa, apa ya, segan atau gugup di dalam diri, tidak merasa bebas gitu ketika melakukan coaching. Jadi butuh latihan, latihan, dan latihan untuk melakukan coaching seperti ini. Kemudian yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yang pertama yang saya lakukan yaitu melakukan jeda, stop dari segala aktivitas yang saya lakukan, jadi saya tetap bisa fokus untuk melakukan coaching di sore hari ini. Seperti itu. Kemudian yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching saya, ya karena tadi kata saya kekurangannya atau yang perlu ditingkatkan adalah latihan, jadi yang harus saya lakukan yaitu sering-sering berlatih untuk melakukan coaching seperti itu mungkin ya. Nah, masuk ke refleksi dari coaching, Pak Hilman, apa yang Anda rasakan pada saat, nah kan tadi setelahnya, kalau pada saat coachingnya Pak Hilman, apa yang Pak Hilman rasakan? Yang saya rasakan, saya bersemangat Bu menceritakan drama tadi, drama yang saya rasakan dan saya alami gitu Bu. Dan ketika saya coaching itu, saya mendapatkan ide baru gitu Bu. Oh, untuk solusi menangani anak yang bermasalah tadi Bu. Oke. Semangat dan termotivasi ya Pak Hilman ya.